Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita berempat yang bener-bener mau bagi-bagi, mau sharing tentang kesehatan, tapi simple lah yang bisa diikuti sama teman-teman di rumah. Jadi hari ini kita mau bahas ada mitos nih di luaran sana bahwa aku kalau pagi-pagi nggak sarapan atau sebenarnya sih bukan sarapan ya, maksudnya nggak makan nasi, kayaknya kok lemes ya. Apakah bisa masuk angin nggak sih kalau kita nggak makan nasi? Nah, banyak juga ibu-ibu di sana, aduh anak aku belum makan nasi nih, padahal mereka udah makan daging, udah makan telur, udah makan apa, tapi kalau belum makan nasi kok rasanya kurang gitu. Nah, sekarang kita mau bahas tentang itu, jadi tentang buat kalau nggak makan nasi masuk angin nggak sih? Jangan lupa ya, like, subscribe, sama komen di bawah ini. Oke, sekarang kita lanjut ya, Pak. Sebagai citizen nutrition, scientist. Kumaha Pak? Jadi gimana? Nasi itu kan sebenarnya karbohidrat ya. Manusia bisa hidup kalau karbohidrat bisa, karena nggak ada yang namanya asam karbo esensial. Kalau lemak ada, jadi makronutrien Jadi nasi itu termasuk makronutrien. Maksudnya makronutrien itu perlukan dalam jumlah banyak. Ada 3 kan sebenarnya, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, bisa nggak kita hidup tanpa karbohidrat? Bisa. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya karbo esensial. Maksudnya esensial di sini, dia harus ada, tubuh perlu, tapi harus dapat asupan dari diet kita. Kalau protein ada, harus ada asam amino esensial, namanya 9 itu. Kalau lemak ada asam lemak esensial, omega 3 sama omega 6. Jadi kalau di dalam tubuh kita, otak kita bisa jalan 70% dengan bukan dari karbohidrat, bukan dari glukosa, tapi dari tadi kita bahas ketones, atau kalau ada yang namanya sel darah merah kita full dari glukosa. Kalau kita nggak makan glukosa gimana? Enggak. Jadi dia ada proses namanya merubah protein yang tadi kita makan atau lemak yang kita konsumsi menjadi glukosa. Itu gluconeogenesis. Jadi sebenarnya orang nggak makan karbo, it's okay. Tidak akan jelek ya? Mungkin, tapi saya nggak nyaranin zero karbo karena kita perlu serat. Jadi karbo itu bukan cuma nasi, bukan cuma bubur, tepung, bukan bubur nasian, tapi sayuran juga termasuk karbohidrat. Cuman dia masuknya ke slow carb, maksudnya dia nggak menaikkan gula darah kita secara drastis. Pak Izet. Oke, baik Pak Andi tadi bagus sekali ya informasinya. Nah, ini sebetulnya kan perlu dipahami oleh masyarakat ya. Memang belum terinformasikan gitu kan. Ya contohnya saya sendiri gitu kan, Pak Andi. Saya setiap pagi itu saya harus makan nasi, Pak. Jadi kalau nggak makan nasi, bawaannya itu lemas. Kemudian malas ngapa-ngapain gitu kan. Oke, berarti itu kira-kira gimana gitu Pak Andi? Tubuhnya emang butuh energi. Jadi kalau kita lapar lemes ya cuman kalau yang saya baca, jadi 45 menit sesudah kita bangun, kortisol kita tuh lagi tinggi. Kortisol itu jadi yang bikin kita bangun. Jadi tanpa kortisol kita nggak bikin lemes, kita nggak bisa bangun. Makanya ada orang yang kortisolnya bermasalah harus ditembak sama kopi. Jadi kopi itu merangsang kortisol itu naik. Jadi ada kan orang yang pagi-pagi itu bukan sarapan nasi, tapi kopi. Iya, banyak juga buat nembak si kortisolnya supaya up. Nah, kalau saya sih 45 menit pertama sesudah bangun gitu ya, itu bagusnya kita lagi kalau mau makan lemak sih olahraga. Jadi Tanpa sarapan. tapi tetap terhidrasi ya, maksudnya
kolesterol naik dia sarapan, Iya. jadinya bad mood gitu ke kantor. Iya, betul. Ya kalau saya gitu Pak, jadi ya sebetulnya sih apa ya pengennya gitu kan ya itu kan berimbas ke berat badan gitu kan, ke kondisi kesehatan gitu. Ya jadi memang bangun pagi mau ngantor ya pengennya makan berat dulu nih. Ya, jadi emang di makan kita kan 3 kali sehari ya. Itu bukan based on science, tapi based on habit orang Inggris. Iya. Inggris ya. Nah, Inggris sebenarnya kita tuh nggak butuh terlalu banyak makanan berenergi tinggi gitu. Makanya kan untuk lari itu cuma butuh berapa kalori. Jadi nasi itu nggak perlu banyak gitu. Oh berarti boleh sarapan pagi dengan nasi, cuman ya nasinya Ya nasinya dibandingin dengan protein, lemak sehat, seratnya juga ada, jadi nggak over energi gitu maksudnya. Kadang kan orang tuh nggak kenyang-kenyang, kenapa sih? Karena dia tubuh tuh menganggap saya belum mendapat energi nutrisi yang saya butuh, kata tubuh. Kalau energi mah banyak, Iya. tapi kan kita makan tuh sebenarnya bukan cuma buat energi, tapi buat nutrisi. Gitu. Jadi kalau mau cepat kenyang dan kenyangnya lama, cukupin nutrisi, energi, ntar tubuh mendekat sendiri, kenyang, dan insya Allah nggak bakalan gendut. jangan lupa proteinnya Protein, gitu. iya. Harus ada. Jadi jangan cuma ya yang ada di kita kan kebanyakan justru karbonnya yang banyak gitu ya. Kayak bubur airnya sedikit, buburnya Nah. banyak ya, atau kerupuknya yang banyak ya, itu karbonnya. Jadi tiba balik aja ayamnya yang banyak Pak, buburnya dikit gitu kalau makan bubur ayam. Nah sekarang kita berbicara lebih ke yang tadi mengenai masih tentang nasi gitu ya, sarapan pagi buat ibu hamil nih Bu. Kan beliau jagonya tentang ibu hamil gitu. Jago ibu hamil sama ibu menyusui itu perlu nggak sih sebenarnya sarapan nasi gitu ya buat ibu hamil dan ibu menyusui? Kalau ibu hamil dan ibu menyusui pada dasarnya sama sih, seperti ya kita yang tidak hamil gitu. Cuman perbedaannya mungkin kalau ibu hamil itu kan ibu hamil dia kan kenapa selalu dikatakan bahwa ibu hamil membutuhkan kalori yang lebih besar dibandingkan sebelum hamil. Oke. Karena kan ada janin yang sedang berkembang di dalam rahimnya. Nah pertanyaannya tadi kan apakah harus sarapan nasi? Sebenarnya ini bukan hanya ibu hamil ya, rata-rata orang Indonesia itu nggak makan kalau nggak makan nasi gitu kan? Iya betul. Kameramen di belakang Tapi paradigma itu ya yang akhirnya melekat. Akhirnya ibu hamil dan ibu menyusui pun ya harus sarapan tuh dengan nasi gitu. Atau misalkan Bu saya tuh lagi mau muntah nih, nggak masuk nasi. Nah, itu. Terus apa yang masuknya? Tempe masuk, ikan masuk. Oh itu sebenarnya udah ya. nutrisinya udah masuk. Udah Jadi betul. jangan sampai berpikir bahwa harus nasi ini yang masuk gitu. Tetapi yang pada dasarnya ibu hamil itu yang kebutuhan nutrisinya itu harus terpenuhi. Iya. Sama seperti tadi harus jangan sampai zero karbo juga. Karbohidrat tetap diperlukan, proteinnya, seratnya, dan yang paling penting itu hidrasi. Jadi kecukupan air ya. Nah, karena kan 75% tubuh kita ini kan mengandung air, dan terutama kan kalau hamil itu kan ada air ketuban gitu kan untuk proses air ketubannya juga, sehingga tubuh yang tidak terhidrasi dengan baik, atau misalkan ibu hamil yang kalau kurang minum dehidrasi, nah ibu hamil yang dehidrasi itu ya akan menimbulkan masalah-masalah di kehamilannya. Jadi kalau kembali lagi ya yang penting nutrisinya terpenuhi. Mau apapun yang masuk di pagi hari, misalkan ya maksudnya nggak harus nasi, yang penting tercukupi gitu. Mau cuma tempe doang
tahu doang gitu ya. Iya. Atau telurnya aja gitu. Yang penting kan Ada, pokoknya ada masuk gitu masuk ya. gitu. Jadi jangan sampai harus nasi. Jadi stres gitu, nggak ada yang masuk nih nasi. Ada tambahan nggak? Nah, jadi nasi itu fenomenal ya. Jadi dianggapnya apa ya? Esensial. Esensial. Iya. Benar, esensial. Esensial. Tapi dia sebenarnya zero nutrition gitu. Jadi zero kalori. Maksudnya iya, kita dapat energi dari situ, tapi apalagi kalau kita makannya nasi putih ya. Nasi putih kan sebenarnya nutrisinya udah hilang kan. Yang justru yang bernutrisi itu yang di kulit airnya itu. Makanya kalau mau makan nasi saya saranin yang nasi merah. Kan ada seratnya juga tuh. Jadi serat itu sebenarnya pentingnya di sini buat ngerem si gula darah untuk tidak melonjak terlalu tinggi. Itu makanya kenapa buah misalkan jangan di jus tuh bukan di blender ya, tapi pakai huruf karena serat di situ berfungsi supaya rem si gula darah supaya tidak naik tinggi. Jadi kalau mau makan nasi makan yang ada seratnya, itu nasi merah mungkin. Oke. Kalaupun memang harus nasi putih, ya tetap. Jadi ya nasi, misalnya kan ada dong orang-orang yang belum bisa move on dari nasi putih ya Pak ya. Oke, kita makan nasi putih, tapi jangan lupa katanya protein sama lemak sehatnya. Gitu ya, proteinnya apa? Bisa dapat dari telur, daging, ikan, tahu, tempe gitu ya. Kalau misalnya dari lemak sehatnya dari apa ya Pak? Lemak sehat ya dari telur juga ada. Dari telur juga ada gitu. Atau kita biasanya makan apa Jadi sih? jadi kayak daging sapi gitu ya. Sebenarnya ini lah, daging sapi itu lengkap. Dia ada proteinnya, ada lemak sehatnya. Jadi nutrien dense namanya. Jadi ada nutrisi. Jadi berbagai macam nutrisi ada di situ. Jadi kita nggak usah terlalu banyak makan makanan di piring. Karena kenyang gitu ya. Iya, kayak telur. Bener-bener. Itu tuh pada nutrisi. Kecuali vitamin C dia nggak ada, ya udah kita tinggal tambahin vitamin C mungkin dari Bisa kita. ketika ya. Oke. So terjawab semua ya teman-teman di sini yang nanya, duh gimana nih kalau nggak makan nasi? Jangan pusing-pusing lagi ibu-ibu, apalagi punya anak-anak belum makan nasi, jadi dimarahin anaknya suruh makan nasi, nggak usah. Kalau dia nggak mau makan nasi, kata Ibu Silvi benar, makannya misalnya apa? Misalnya masak tempe atau tahu atau telur atau daging, it's okay. Gitu. Ini ada yang menggelitik nih. Oke. Kebetulan kemarin ada kelas tumbuh kembang. Nah ini ada curhatan ibu-ibu. Oke. Ceritanya katanya anaknya tuh seperti yang trauma kalau melihat nasi gitu. Jadi sehingga bagaimana ya Solusinya. solusinya gitu. Karena mungkin pada saat awal MPASI ini sepertinya nih ya, saya sudah gitu karena pada saat awal MPASI itu kayak ada semacam something lah, sehingga anaknya trauma gitu kan. Karena di sini curhatannya seperti itu, jadi dia anaknya sampai trauma makan nasi, kalau melihat nasi itu kayak langsung mau muntah. Si ibunya galau kan, gimana nih anaknya nggak bisa makan nasi. Nah itu karena tadi balik lagi ke paradigma makan itu harus makan nasi. Nah gimana nih jadi disuruh diperkental kemarin ada pasti ya. Ada kan beda sumber karbo pun ya, bukan cuma nasi. Itu Nah, aja sih. gitu. Ya bisa dari apa gitu. Dari sayuran Ya, hijau, biasanya selain nasi. Kentang. Kentang bisa. Kentang. Ya benar-benar kayak gitu. atau potato apa sih namanya? Ubi. Nah, Ubi, oke gitu. Nah, ini nih yang harus dipahamkan ke Iya. masyarakat gitu ya. Bukan hanya nasi gitu. Mereka orang Indonesia nasi udah jadi kebutuhan Nah, apa ya? Jadi mereka tuh kalau nggak ketemu nasi ya Karbo waduh itu di Indonesia identiknya dengan nasi. Padahal sumber karbo itu banyak. Alkohol tuh itu karbohidrat. Jadi maksudnya karbo di sini definisinya itu ada karbon, hidrogen sama oksigen. Alkohol itu karbohidrat. Jadi banyak gitu skupnya. Karbo itu. Jadi nggak langsung nasi gitu. Iya. Ponakan saya juga gitu Bu, dia nggak suka makan nasi sampai sekarang. Sampai sekarang dia nggak suka makan nasi karena memang dia punya masalah prematur. Jadi nggak tahu lidahnya itu
healing ya, tapi makan nasinya yang healing trauma Iya, ya. iya, jagoan dia. Nanti Ada kita trauma-trauma lah dilatih lah. ada sesi khusus ya Iya, untuk Traumanya mungkin tetap harus di healing, tapi untuk makan nasinya ibunya nggak perlu galau juga ya. Alternatif di sana. Oke, jadi kesimpulannya ibu-ibu di rumah, anak-anak nggak mau makan nasi, it's okay. Kita nggak mau makan nasi, it's okay. Mau makan nasi boleh, tapi jangan lupa protein sama lemak sehatnya ada, itu dicukupi. Ya Pak ya? Oke. Mungkin hari ini itu dulu. Nah, nanti minggu depan kita akan ketemu lagi, kita akan bahas mitos-mitos yang ada di sana dulu, dan kita juga akan bahas mengenai ibu hamil di masa pandemi. Kalau memang misalnya mau datang ke klinik udah nggak usah takut lagi gitu ya, nanti ada panduannya dari jagonya. Nanti juga kita akan healing apa Pak, bagaimana sih mengatasi kalau kita kecanduan rokok. Itu aja Pak. Oke. Itu kayaknya keren banget, pasti banyak yang mau ikut. Kalau gula bisa nggak Pak? Kecanduan gula gitu? Kecanduan gula bisa ya? Ya sebetulnya semua yang apa namanya terkait dengan kecanduan gitu kan, hal-hal yang seperti itu ya, karena kan semuanya terkait dengan emosi ya. Nanti kita lihat akar penyebabnya itu apa. Nah, kita coba nanti selesaikan itu gitu kan. Ya, jadi bisa rokok, bisa apapun gitu kan. Ya nanti kan ya. Ada nantikan konten-konten, makanya berikutnya. tetap di YouTube kita, tetap like, comment, dan subscribe, jadi supaya dapat semua informasi tentang yang ada di pertanyaan. Kalau memang